Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber kita, kita update dulu kondisi terbaru langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, sudah ada rekan kami Danita Riyandini di sana. Danita, sudah ada agenda apa yang kemudian dimulai di Akmil? Pada saat ini, Vena, Sira, dan juga pemirsa, dimulai agenda pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih, karena berdasarkan agenda yang kami terima pada pukul 8, Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan pengarahan kepada jajaran Kabinet setelah sebelumnya para menteri, wakil menteri, dan juga seluruh jajaran Kabinet Merah Putih ini melaksanakan gerak badan senam bersama dan juga latihan PBB di dalam kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan tadi juga sudah ataupun kemudian berlangsung sarapan bersama dan dilanjutkan dengan agenda pertama pembekalan, yaitu dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan agenda atau kegiatan pembekalan ini difokuskan di kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan di dalam kompleks tersebut ada 120 TD yang memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti seluruh agenda yang sudah dipersiapkan selama beberapa hari ke depan, besok dan berakhir pada Minggu 27 Oktober. Kemudian esok hari ataupun siang hari nanti juga akan dilanjutkan dengan pembekalan materi pertama hingga sore hari nanti, dan berlanjut hingga besok pembekalan materi yang akan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menterinya. Pembekalan materi, pemirsa, tidak hanya di dalam ruangan, namun informasi yang kami dapatkan juga pembekalan materi di lapangan, karena beberapa menteri sebelumnya juga sudah menyampaikan sudah mempersiapkan dan dibagikan seragam lapangan. Saya kembalikan ke Vena dan juga Sira. Baik, terima kasih Danita Riyandini. Tentu kita nanti juga akan kembali memantau bagaimana jalannya pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Kita lanjutkan ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi melihatnya pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini terhadap para menteri dan wakil menteri ini seperti apa? Karena ini masuk ke Magelang ya, kita membaca tadi itu Akademi Militer. Jadi sebetulnya Pak Prabowo punya obsesi besar, punya misi besar, ingin menjadi pemimpin yang betul-betul memberikan semacam warna gitu ya, warna, dan membawa Indonesia itu bangkit, terbang. Karena backgroundnya dia juga. Iya, itu obsesi lamanya beliau kan gitu. Maka yang antara obsesi beliau tadi itu dengan konteks gitu ya. Kalau memahami filosofinya oke lah Pak Prabowo sebagai tentara, sebagai pernah prajurit sampai sudah jenderal gitu. Dan teksnya dia pahami gitu ya. Lah konteks saat ini kita tahu dunia negara Indonesia ini kan berubah. Lah bagaimana merespon semua perubahan itu dengan sangat seksama, dengan sangat proper. Maka memang kalau saya menerjemahkan ada kesadaran dari Pak Prabowo, pemahaman yang dalam bahwa kita Indonesia ini sedang tidak sangat baik-baik saja. Maka memimpin negara dalam keadaan seperti ini, pekerjaan rumahnya itu besar. Lah, oleh karena itu banyak sekali PR-nya gitu ya. Saya mengatakan Pak Prabowo ini sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan gitu ya, sekaligus dua hal tadi itu, maka Indonesia saat ini butuh satu Indonesia yang sila ketiga, persatuan. Indonesia. Untuk menjaga itu, beliau harus menjadi pemersatu negara bangsa. Jadi kalau Prof. Wiwi melihatnya pembekalan seperti ini memang sudah benar gitu ya, harus dilakukan seperti ini. Saya senang untuk mengingatkan bahwa para menteri, wakil menteri, semua yang akan duduk menjadi pejabat yang saat ini sudah dilantik itu betul-betul memiliki empati yang tinggi gitu ya, memiliki pemahaman yang tinggi tentang negara bangsa ini. Lah, oleh karena itu sampai dibawa ke barak sana gitu ya, untuk sampai ya mudah-mudahan ada yang belum pernah pakai pakaian loreng-loreng seperti ini, begitu pakai loreng-loreng menjadi dirinya berasosiasi gini ya kalau jadi jenderal atau jadi tentara dan sebagainya, maka mungkin sampai pakaian pun gitu disuruh mencoba kan gitu. Ini loh berpakaian, ini loh harus disiplin, baris berbaris. Ini loh harus menjaga etika, harus menjaga kekompakan dan sebagainya. Lah dalam tempo 3 hari ya, tidak terlalu lama ya, mulai kemarin sampai Minggu, itu kan
cepat gitu. Sementara Pak Prabowo di training sejak katakan mulai kecil, mulai SMA seperti itu lah, pasti beda. Tapi paling kurang diberikan bekal tadi itu sebagai modal untuk memimpin nanti Indonesia 5 tahun ke depan. Oke. Lah, dalam konteks itu pula yang menurut saya bagaimana Pak Prabowo tetap pada asta cita pertamanya, memperkuat gitu ya, ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Lah, demokrasi loh. Bagaimana agar bisa tidak diterjemahkan salah ketika mewajibkan gitu, memberikan seragam lah, bukan mewajibkan, seragam kepada semua pejabat yang dilantik itu, seolah-olah ini mau dibawa kemana ini Indonesia? Militeristik gitu. Memang penting untuk pakai loreng-loreng. Lah, itu harus dijelaskan juga. Supaya maknanya juga apa ya? Ini eranya sudah terbuka, era digital. Jadi Pak Prabowo harus melakukan komunikasi itu supaya tidak disalahpahami. Baik itu melalui juru bicaranya dan sebagainya, supaya tidak ada kewaswasan kita. Wah, ini kita sudah tidak demokrasi lagi. Ini sudah langsung otoritarian. Harus ada penjelasan ya mengenai itu ya. Itu dari Prof Wiwi. Sekarang saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, ini menurut Anda langkah yang tepat, efektif nggak sih untuk kemudian memberikan pembekalan untuk mempersatukan begitu anggota-anggota di bawah dari Presiden Prabowo? Iya, kalau di perusahaan kan outbound ini ya. Untuk mempersatukan memang ini corporate maunya begini, CEO-nya begini. Iya, kami berharap itu akan jadi seperti itu. Cuma memang masalah tadi Prof Wiwi sudah menjelaskan dengan panjang lebar soal seragam, soal apa. Itu memang harusnya media nanti menyampaikan yang lucu-lucu. Ya, jangan yang baris berbarisnya tegap gitu. Karena masyarakat kemarin agak terobati dengan lerganya Menteri Bahlil di pakai seragam itu berdiri, ya kan? Jadi itu lucu. Jadi tadi makanya Anda bilang bahwa bahwa ini cair, masyarakat mendukung. Karena tidak seseram itu. Tidak seseram itu, karena tadi sudah panjang, saya nggak ulangi lagi bahwa itu sudah model untuk sebuah korporasi, sebuah negara itu untuk persatuan itu ya harus begitu. Karena jangan lupa ini KBT-nya besar sekali. Saya dari sisi kebijakan was-was sebetulnya. Yang dulu saja tumpang tindih, yang ini seperti apa. Nah, mudah-mudahan mereka belajar nih, yang menteri-menteri, sebagian kan menteri yang dulu ada nih. Dia bisa belajar bahwa gimana caranya supaya tidak tumpang tindih. Artinya apa? Kementerian yang melakukan harmonisasi itu harus bekerja dengan sangat teliti. Karena kalau tidak nanti kebijakannya bisa melenceng kemana-mana. Karena kan ada yang mirip-mirip itu. Makanya, nah ini yang saya khawatirkan supaya hati-hati Pak Prabowo dalam urusan nomenklatur. Supaya nanti ketika dia menerbitkan sebuah kebijakan tidak tumpang tindih. Itu penting sekali tuh. Itu sangat penting. Nah, dan mulai sekarang perlu diawasi oleh Presiden, ini 100 hari katanya ya, itu bahwa yang melenceng-melenceng sudah berhentikan saja. Ya ganti saja, kan masih banyak, 280 juta orang. Pasti ada lah. Apalagi Pak Presiden juga sempat bilang gitu ya, waktunya 6 bulan untuk dievaluasi ya. Iya, ya sudah, ini mungkin oke lah kasih kayak orang mau mecat peringatan 1, 2, 3, silakan. Tetapi itu harus sudah ada contreng merah, bahwa ini hati-hati dengan yang bersangkutan. Kan sudah mulai muncul banyak nih. Saya khawatir mudah-mudahan keluar dari Magelang bisa lebih sadar gitu bahwa karena dia sadar salah. Ya? Di pundak mereka juga sudah ada tanggung jawab besar ya untuk karena negara. Kebanyakan mereka bukan birokrasi. Sehingga birokrat itu punya tata cara sendiri yang tidak dipahami oleh swasta misalnya. Nah, ini yang harus hati-hati Pak Prabowo sebagai komandan dari kapal besar ini untuk bisa mulai memberikan, kan kita tahu Prabowo ketegasannya, kita tunggu. Ya, baik. Saja. Kita sama-sama tunggu. Kita udah mau nanya ke Mas Hafiz nih. Mas Hafiz juga udah pengen berbicara, tapi ditahan dulu ya Mas ya. Jawabannya nanti dijelaskan, usai jeda kami segera kembali.